Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Perkenalkan, nama saya Alvinita. Di sini saya akan membahas konsep dasar komunikasi antar pribadi. Yuk kita simak penjelasannya. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ialah komunikasi antara dua orang atau lebih secara bertatap muka yang memiliki kemungkinan setiap pesertanya menangkap reaksi dari pesan yang disampaikan sang komunikator secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Yang dimaksud komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan, sedangkan verbal yaitu bentuk lisan maupun tulisan, dan nonverbal menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, dan lain-lain. Tujuan komunikasi antar pribadi. Ada 6 tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengetahui dunia luar. Yang ketiga, menciptakan dan menikmati hubungan. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Yang keenam, membantu orang lain. Mengenal diri sendiri dan orang lain. Dengan mempelajari komunikasi antar pribadi, kita juga sekaligus belajar memahami lebih dalam dan bagaimana kita dapat membuka diri terhadap orang lain. Kita juga bisa menilai sikap, nilai, dan perilaku seseorang. Yang kedua, mengetahui dunia luar. Komunikasi antar pribadi juga dapat membuat kita memahami lingkungan dengan baik, yaitu tentang objek, peristiwa, dan orang lain. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Akibatnya, dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung menciptakan dan memelihara hubungan dekat dengan orang lain. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Dalam komunikasi antar pribadi, kita sering berupaya menggunakan sikap dan perilaku orang lain. Singkatnya, kita banyak mempergunakan waktu untuk mempersuasi orang lain melalui komunikasi antar pribadi. Yang keempat, bermain dan mencari hiburan. Bermain bisa dikatakan segala kegiatan untuk menciptakan kesenangan. Contohnya seperti bercerita dengan teman baru, tentang hiburan dan pembicaraan-pembicaraan lainnya yang hampir menyamai yang bertujuan untuk hiburan. Yang keenam, membantu orang lain. Beberapa contoh profesi yang bersifat menolong orang lain diantaranya psikiater, psikolog klinik, dan ahli terapi. Pekerjaan tersebut sebagian besar dikerjakan dengan komunikasi antar pribadi. Sama halnya dengan kita memberi nasihat dan saran kita pada teman-teman kita yang sedang dihadapkan dengan masalah dan sedang berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang kita lanjut membahas bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Ada komunikasi antar pribadi tatap muka, individu ke individu. Ada individu ke massa, ada juga kelompok ke massa, dan bermedia. Sekarang kita lanjut membahas komponen-komponen komunikasi antar pribadi ya teman-teman. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan memiliki 3 dimensi, yaitu ada fisik, yang kedua sosial psikologis, dan yang ketiga temporal. Yang kedua, sumber penerima. Sumber penerima sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara sekaligus penerima atau pendengar. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, saluran atau media yang dilalui pesan. Yang kelima, gangguan. Gangguan menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Dan yang keenam, proses penyampaian atau encoding dan proses penerimaan atau decoding. Dan yang ketujuh, umpan balik atau tanggapan dan umpan maju atau informasi yang disampaikan. Yang kedelapan ada dampak dan yang kesembilan ada etika.